Pengadilan Negeri Surabaya menggelar persidangan terkait sengketa warisan keluarga Kuotakusuma dengan nomor perkara 433 PDT, G, 2025 PN Surabaya pada Selasa, tanggal 16 Desember tahun 2025. Sidang yang seharusnya menyaksikan keterangan saksi utama dari pihak tergugat harus bergeser ke agenda tambahan bukti setelah saksi tersebut tidak dapat dihadirkan. Ketika ditanya oleh Ketua Majelis Hakim mengenai kehadiran saksi, kuasa hukum tergugat hanya menjawab, "Tidak hadir, Pak." Akibatnya, Majelis Hakim langsung melanjutkan proses dengan menyampaikan agenda pengajuan bukti tambahan dari pihak penggugat. Setelah sidang berakhir, kuasa hukum penggugat, Sugeng, menyampaikan pandangannya. "Saya tidak mau mengomentari alasan kuasa hukum tergugat tidak menghadirkan saksi. Bagi saya, kami hanya fokus pada pemberian bukti tambahan." Selaku kuasa hukum dari penggugat Bu Widyawati, ini tadi agendanya sidang apa, Pak? Harusnya hari ini ada 2 agenda sidang yang kita lalui. Yang pertama itu adalah bukti tambahan dari kami sebagai penggugat. Yang kedua adalah kesempatan terakhir untuk menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Namun saksi hari ini hadir atau tidak? Namun kenyataannya setelah kita tunggu lama, kita dari pagi nunggu sidang sampai jam segini baru selesai. Kita tunggu-tunggu saksi-saksi dari tergugat tidak ada satupun yang hadir. Alasannya apa dari kuasa hukum tergugat? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Harusnya ditanyakan langsung. Waktu dalam persidangan ditanya hakim, apa jawabannya beliau? Tidak ditanya hakim, cuma ditanya saksinya ada apa enggak. Kalau enggak ada ya udah, kan berarti ditinggal. Berarti ditinggal, lanjut Ya, dari tinggal. ini tadi pembuktian. Lanjut lagi Dari terakhir pembuktian? kesimpulan. Oh, kesimpulan. Kita sudah pembuktian, kita kan dalam tahap Ya. pembuktian. Berarti minggu depan kesimpulan. Minggu depan kesimpulan. Tapi kesimpulan itu kan lewat e-court. Jadi nggak hadir secara fisik di pengadilan, tapi lewat e-court. Jadi tanggal 29 Desember masing-masing pihak itu ditunggu untuk menyampaikan kesimpulan. Secara pemacara kan boleh menyerahkan kesimpulan, boleh juga nggak menyerahkan kesimpulan. Pak, ini tadi adalah pembuktian ya dari jenengan. Hari ini adalah bagian dari pembuktian. Ya, tambahan apa Pak yang diberikan pada hakim? Dari Ada beberapa penggugat, yang ya. kami tambahkan, misalnya seperti penetapan 661, ya, di mana di bawah sumpah tergugat saat itu hanya mengakui kalau anak dari almarhum Kokwe Kuotakusuma itu hanya 5 orang. Itu yang kami sampaikan. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222, yang namanya anak dari pewaris Kokwe Kuotakusuma itu berjumlah 7 orang. Ya. Nah, kesaksian ini di bawah sumpah loh. Saat penetapan itu dibuat, ada buktinya. Salinan aslinya saya serahkan, fotokopi yang di Nasekling juga saya serahkan sebagai bukti. Terakhir harapannya apa Pak terkait Harapan persidangan ini? kami setelah sekian tahun menunggu, keadilan bisa ditegakkan di Republik ini, dan tentunya kami berharap hakim berkenan untuk mengabulkan seluruh petitum gugatan kami, dan kemudian dengan demikian kami bisa melakukan eksekusi untuk membagi warisan itu kepada 7 orang ahli waris. Itu harapan kami. Terima kasih Pak. Sementara itu, ketika ditanya mengenai alasan ketidakhadiran saksi, kuasa hukum tergugat enggan memberikan penjelasan dan hanya tetap diam. Mas, wawancara Mas. Kenapa ini kan agendanya saksi ya Mas? Enggak ada. Kenapa nggak hadir saksinya? Langsung ke sana aja. Oh, cuma Perlu diketahui perkara ini berkaitan dengan pembagian warisan yang harus diberikan secara adil kepada 7 ahli waris. Apabila tergugat terlambat melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan tugas sebagai pelaksana wasiat. Penggugat juga meminta agar tergugat diberhentikan dari posisinya, kemudian penggugat diangkat sebagai pelaksana wasiat baru dengan kewenangan penuh untuk membagikan warisan sesuai hukum. Selain itu, tergugat diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh ahli waris. Seluruh ahli waris yang berjumlah 7 orang harus mendapatkan bagian warisan sesuai dengan legitime porti mereka, tanpa pengurangan hak mutlak, demikian bunyi tuntutan penggugat. Penggugat juga mengajukan permohonan putusan sela untuk melakukan sita jaminan terhadap seluruh aset warisan,
termasuk tanah, bangunan, rekening bank, dan aset lainnya yang berada di bawah penguasaan tergugat. Majelis Hakim kemudian memerintahkan penggugat untuk segera mendaftarkan sita jaminan tersebut ke kantor Badan Pertanahan agar aset tidak dapat dialihkan, dijual, atau dijaminkan sebelum putusan final. Selain itu, tergugat dilarang melakukan tindakan apapun terhadap aset warisan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, serta diminta untuk membayar ganti rugi material dan imaterial akibat keterlambatan pembagian warisan, beserta seluruh biaya perkara yang timbul. Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain, penggugat juga mengizinkan putusan yang ditetapkan secara seadil-adilnya, ex aequo et bono. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.